yang disebutkan tadi setelah ada, kemudian kita ambil air wudhu, ganti baju, sholat maghrib 3 rakaat, wiridan, sholat ba'diyah 2 rakaat, kharaja waktuha, keluar waktunya maghrib alias sudah habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhlas, Perumahan Gria Lebakwangi 1, Sepatan Timur, Tangerang, Banten, yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah. Mari kita panjatkan kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita masih diberikan sehat walafiat, panjang umur, masih diberikan kesempatan oleh Allah sehingga kita bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan taklim pada kesempatan ini. Semoga ini bagian dari syukur kita kepada Allah. Semoga Allah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Shalawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah taklim sekalian, mari kita lanjut taklim kali ini dengan kajian ilmu fikih dengan materi kitab Fathul Qorib, masih bab sholat Pak ya, tapi ini bab sholat yang pertama yang kita kaji adalah waktu untuk mengerjakan sholat. Sudah penjelasan minggu kemarin waktu sholat duhur dan sholat asar, kapan dimulainya, kapan berakhirnya. Kemudian penjelasan kemarin bahkan waktu tersebut terbagi menjadi 5 sampai 7. Di antaranya yang pertama adalah waktu fadilah, waktu yang penuh keutamaan bagi orang yang mengerjakan sholat, terutama dikerjakan dengan berjamaah. Itu tujuannya apa? Untuk menarik bahwa kita supaya ketika ada panggilan sholat segera melaksanakan sholat, jangan sampai ditunda-tunda, jangan sampai kita mengerjakan sholat di waktu jawas yang karoha,
masih boleh, tapi waktunya makruh. Apalagi kita mengerjakan di waktu tahrim, waktunya udah habis. Untuk mengerjakan sholat sudah tidak muat lagi, jangan sampai mengerjakan sholat lewat waktunya tanpa ada uzur, tanpa ada sebab. Sekarang kita lanjutkan. Nah, termasuk kemarin yang penjelasan belum selesai, waktu sholat yang tidak boleh dilaksanakan untuk mengerjakan sholat. Kemarin diantaranya setelah sholat subuh, setelah sholat asar, atau ketika matahari di tengah-tengah, kita tidak boleh mengerjakan sholat apapun, kecuali ada sebab juga, kecuali ada sebabnya. Kemarin mungkin sebab karena apa? Karena ada sholat jenazah, sholat gerhana, sholat istisqa. Kecuali ada sebab seperti tanpa ada sebab, tidak diperbolehkan. Nah, dulu waktu pertama kali saya hadir di sini, Pak ya, saya hadir di sini di Masjid Al-Ikhlas tahun berapa itu? Ya mungkin ada di antara jamaah kita lagi semangatnya sholat apapun, sholat rawatib, sholat qobliyah, buat dia terus dilaksanakan. Saking semangatnya, habis sholat asar sholat sunnah. Saking semangatnya habis asar sholat sunat. Sholat sunat. Kemudian ya istilahnya Pak, secara pribadi akhirnya Pak ya kita kasih apa, sharing ya, akhirnya apa, memaklumi. Kemudian ada yang tidak dianjurkan pula di sini, makruh tahrim itu udah makruhnya amat mendekati haram, istilahnya Pak, jangan sampai. Waktu kalau tahriman ini dimakruhkan tahriman dengan makruh tahrim, betul-betul istilahnya Pak, termasuk sudah sedikit lagi ini kena hukum dosa, larangan. Al tersebut walau liman lam talzamuhu, yaitu ba'da julusil khatibi alal mimbar. Nah, ini ketika khotib sholat Jumat, ini hari Jumat, ketika khotib sudah naik mimbar ya, udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah mulai khotib mimbar, kemudian adzan kedua, kemudian khotib melaksanakan tugasnya, wajah khutbah. Ini dilarang mengerjakan sholat, walaupun apa, kita datanya Jumat belakangan. Nah, ketika khotib sudah naik mimbar, jamaah Jumat datang kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid atau sholat istighfar wudu, tidak usah langsung duduk cari tempat mendengarkan khatib. Itu bagi yang melaksanakan sholat Jumat. Bagi orang ini walau liman lam talzamuhul jumu'atu, walaupun bagi orang yang tidak diwajibkan melaksanakan sholat Jumat, ibu-ibu di rumah. Nah, ketika khotib sudah naik mimbar, ini kan waktu duhur,
untuk ibu-ibu yang di rumah jangan sholat duhur dulu, jangan sholat duhur dulu. Sholat duhurnya nanti pasnya waktu fadilahnya adalah setelah khotib melaksanakan khutbah Jum'ah atau barengan khotib sholat Jum'ah lah tuh. Kalau ketika lagi sholat Jum'ah makruh tahrim, baik bagi yang diwajibkan melaksanakan sholat Jum'ah ataupun orang yang tidak wajib melaksanakan sholat Jum'ah. Wa illam yasma'il khutbata, walaupun kamu duduk tidak mendengarkan apa, walaupun kamu tidak dianjurkan untuk mendengarkan khutbah Jum'ah. Dari di rumah ibu-ibu kan nggak mendengarkan khutbah Jum'ah, walaupun tidak mendengarkan khutbah Jum'ah, baik itu sholat fardu, sholatu fardin, walau faitatin, baik itu sholat fardu walaupun itu sholat yang sudah waktunya sudah habis, termasuk apa? Qadha sholat. Biasanya kalau orang yang lupa mengerjakan sholat, kemudian waktunya habis, itu segera dikerjakan apa? Membayar hutangnya. Contohnya tadi subuh kita nggak mengerjakan sholat subuh, nggak mengerjakan sholat subuh itu karena ada unsur disengaja maupun tidak sengaja. Nah itu nanti dibayar di waktu duhur. Wa in lazimathu, wa in lazimathu fauron, itu walaupun dia harus mengerjakan seketika sholat yang ditinggalkan itu, tapi dikerjakannya ketika kondisi seperti tadi, tunggu waktunya mundur ke belakang sedikit biar kita tidak kena hukum makruh tahrim. Itu yang berkaitan dengan waktu yang dikerjakan untuk mengerjakan sholat tapi tidak dianjurkan, bahkan dilarang. Wal maghribu, sekarang waktu maghrib. Kemarin waktu asar habisnya ketika terbenamnya matahari, itu berakhir. Waktu matahari sudah terbenam itu berarti waktu asar habis. Berarti kalau waktu asar habis mulai masuk waktu maghrib. Wal maghribu, waktu maghrib ay sholatuha, waktunya sholat maghrib. Wasumiyat, dan disebut bidzalika dengan maghrib, li fi'liya, karena mengerjakannya waktal ghurubi, di waktu terbenamnya matahari. Ghurub, maghrib dari kata ghurub itu terbenamnya matahari. Wa waktunya sholat maghrib wahidun, itu satu. Wa huwa ghurubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari. Ai bi jami'i qorsiha, terbenamnya matahari bijami iqosiyat, dengan seluruh bulatannya. Nah, kalau bulatan matahari itu sudah tenggelam semua, itu berarti waktu maghrib sudah dimulai, sudah mulai mengerjakan waktu maghrib. Wala yadurru, dan tidak masalah, tidak jadi mengapa, tidak bahaya, baqa'u syu'ain, masih ada cahaya,
Kalau matahari itu sudah tenggelam, bulatannya sudah habis, tapi masih ada cahaya, sinarnya matahari masih kelihatan pancarannya, batu itu tidak jadi masalah. Berarti waktu asar habis, masuk waktu maghrib. Nah, disitulah mulai dianjurkan untuk mengerjakan sholat maghrib. Nah, waktu itulah waktu fadilah, waktu yang utama. Kapan untuk sholat maghrib? Nah, karena di sini apa tadi? Waktuha wahidun. Sholat maghrib itu waktunya sempit. Waktunya sempit. Waktu yang paling sempit itu adalah waktu maghrib. Untuk itu bersegeralah untuk mengerjakan sholat maghrib. Makanya di seluruh musola, masjid, tempat ibadah, biasanya sholat maghrib ini jamaahnya paling penuh, penuh. Bahkan orang yang tidak sempat ke masjid, ke musola disempatkan. Ya, itu tujuannya apa mereka? Ya, walaupun hanya sholat maghrib, kita ke masjid, ke musola, bisa sholat jamaah. Ini menggambarkan bahwa budaya kita ini sudah tahu bahwa maghrib itu adalah waktunya sempit. Makanya cepat-cepat ke musola atau ke masjid. Bahkan kita sebagai orang tua ada perintahannya, no maghrib cepetan ke masjid, maghrib cepetan. Karena apa? Waktunya wahidun, waktunya hanya satu. Sempit waktunya, maksudnya dimaksud wahidun itu waktunya sempit, tidak longgar seperti waktu-waktu yang lain. Zuhur, waktunya panjang. Zuhur waktunya panjang. Isya panjang. Asar masih mending, masih ada. Kalau asar waktunya berapa jam, Pak? Ada 2 jam. 2 jam. Maghrib paling pendek 1 jam paling. Subuh bisa 1 jam setengah. Subuh bisa 1 jam setengah. Kalau maghrib 1 jam. Mulai, karena kan perjalanan jauh yang melewati setelah asar, lewat maghrib, sampai ke isya. Nah, sedangkan maghrib ke isya kan nggak boleh dikodok atau dijamaah. Itu bagaimana? Kita perjalanan jauh dari sini ke Surabaya misalnya naik bis. Ya, kita kan berangkat jam 4 lewat asar loh. Nah, sedangkan perjalanan kan di maghrib dan kita bis itu berhenti setelah isya. Nah, itu bagaimana? Nah, kalau perjalanan jauh itu justru dianjurkannya untuk jamak qashar. Jamak qashar ya. Perjalanan yang jarak tempuhnya 85 km satu alur itu lebih baik dan dianjurkan untuk jamak qashar. Jangan dilakukan sholat ada. Kalau sholat ada waktunya nggak kejangkau, baik itu kendaraan roda 2 atau roda 4. Nah, kapan kita bisa melaksanakan waktunya sholat jamak qashar itu? Yang punya prediksi adalah kita sendiri. Ya, kira-kira contohnya zuhur dan asar. Ya, zuhur dan asar. Kita berangkat dari rumah itu umpamanya jam 10 ya, jam 10. Kira-kira nanti waktu zuhur bisa nggak kita sholat di tempat berhenti? Apalagi kalau bawa mobil sendiri bisa diperkirakan. Nanti jam 1 bisa berhenti sholat zuhur. Karena asal nanti kita tidak mungkin istirahat lagi, masuk ke rest area atau isi pom bensin, berarti apa? Sholat zuhur dan asar dijamak takdim. Waktunya sholat asar dikerjakan di waktunya sholat zuhur. Nanti sholat asar tidak usah sholat lagi. Enak nggak Pak? Kira-kira Pak? Enak nggak kalau gitu?
Oh ya kan, dan nanti untuk asar nggak sholat lagi, soalnya sudah dikerjakan di waktu duhur. Begitu maghrib dan isya, atau dibalik, kira-kira kalau bisa dikerjakannya itu di awal waktu, asar ditaruh di duhur, berarti dijamak takdim. Kalau diperkirakan lebih mudahnya jamak tadi, ya dikerjakan di waktu yang awal, sholat asar taruh sholat duhur. Kalau nggak bisa, oh nanti duhur ditaruh di sholat asar, atau sholat maghrib nanti ditaruh di sholat isya, waktunya panjang. Jadi maghrib tidak usah sholat, nanti sholatnya dijamak takhir pada waktu sholat isya. Jam berapa? Jam 12, jam 1 bisa, waktunya panjang. Masuk Pak Andre? Nah, jadi kalau perjalanan jauh, baik itu naik bis maupun naik kendaraan sendiri. Kalau naik bis, nah pasti nanti ada berhenti di rest area rumah makan, pasti ya. Nah situ kita ambil waktu untuk mengerjakan sholat. Apalagi sholat maghrib waktu sempit nggak bisa, apalagi kita di perjalanan, nanti sholat maghribnya dijamak takhir di waktu sholat isya. Wa biqtarima. Nah, ini waktu maghrib sesempit itu menurut musannaf wa biqtarima, dan perkiraan waktu yu'adzinu adan as-syakhsu seorang, diperkirakan muadzin adan, wa yatawaddau dan ambil air wudu. Berarti adzan dulu apa wudu dulu? Nah begitu dengan adzan kan, berarti kita di rumah dengan adzan, berarti kita ambil air wudu, maksudnya begitu Pak ya, ambil air wudu, au yatayammamu, atau jamkan pokoknya bersucilah, tayamum. Wa yasturul aurata, kemudian menutup aurat, maksudnya pakai baju setelah wudu atau tayamum, kemudian ganti baju. Wa yuqimus sholat, dan ke masjid mengerjakan sholat. Wa yusalli khamsa rakaatin, dan orang tersebut melaksanakan sholat 5 rakaat. Sholat 5 rakaat, yang dimaksud sholat 5 rakaat setelah kita wudu, pakai baju, berangkat ke masjid, kemudian melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, wiridan, sholat ba'diyah 2 rakaat, habis. Itu waktunya sholat maghrib. Itu waktunya sholat maghrib. Wa qalu bi miqdari ma ila sakitun fi ba'di nusakhil matani. Fa'idan qada al-miqdarul madhkur kharaja waktuha. Fa'idan qadal miqdaru, apabila habis waktu yang ditentukan, al-madhkur tersebut kharaja waktunya keluar. Jadi artinya apa? Kalau waktu maghrib itu gambaran seperti itu yang disebutkan tadi. Setelah adzan, kemudian kita ambil air wudu, ganti baju, sholat maghrib 3 rakaat, wiridan, sholat ba'diyah 2 rakaat, kharaja waktuha, keluar waktunya maghrib, alias sudah habis. Pendek nggak itu Pak? Pendek ya? Hadza huwa qaulul jadid. Ini pendapatnya Imam Syafi'i, termasuk qaul jadid. Qaul jadid ini ketika Imam Syafi'i sudah berada di Mesir. Kalau qaul qadim, Imam Syafi'i berada di Baghdad, Irak. Ada yang mengatakan bahwa qaul qadim
itu Imam Syafi'i antara keduanya itu masih masuk kategori kaul qadim. Di antara keduanya pas setelah dari Irak, Baghdad, Imam Syafi'i kemudian hijrah ke Mekah selama 1 tahun sekian itu. Ketika di Mekah, Imam Syafi'i juga mengeluarkan pendapat. Itu ada mengatakan bahwa itu ketika di Mekah apabila Imam Syafi'i menyampaikan ijtihad itu masuk kategori kaul qadim. Nah, setelah pindah dari Irak, dari Mekah menuju ke Mesir, kemudian Imam Syafi'i mengeluarkan ijtihadnya itu kaul jadid, termasuk ini dalam kaidah waktu sholat maghrib. Menurut kaul jadidnya Imam Syafi'i bahwa waktu maghrib sesempit itu. Saya ulang lagi, setelah dengar adzan kemudian ambil wudhu, ganti baju, berangkat ke masjid, sholat maghrib 3 rakaat wiridan, kemudian sholat ba'diyah 2 rakaat habis waktunya. Itu menurut kaul jadid. Tapi wal qadim, menurut kaul qadimnya Imam Syafi'i dan kaul qadim tersebut warad Jakawun Nawawiyu, Imam Nawawi yang menguatkan, yang dianggap kaul yang kuat. Anna waqtaha, sesungguhnya waktunya sholat maghrib itu yamtaddu memanjang. Buat Imam Nawawi waktunya maghrib bukan hanya sekedar tadi setelah adzan ganti baju wudhu, ganti baju sholat 5 rakaat habis, tidak, tapi yamtaddu memanjang ila maghribis syafaqil ahmari, sampai terbenamnya mega merah. Kalau selama mega merah masih ada, itu berarti waktu maghrib masih ada, masih boleh mengerjakan sholat maghrib. Kemudian ini kaul jadidnya Imam Syafi'i dan kaul qadimnya Imam Syafi'i yang dipakai yang mana dalam hal ini? Nah, kalau menurut Imam Nawawi yang dipakai adalah kaul qadim yang utama. Nah, karena dalam keterangan kitab yang lain warajjahal ulama'u 'alal qadimi fi isrina khisalan, banyak ulama secara iktimat sepakat ada 20 masalah hukum fikihnya Imam Syafi'i, ada 20 masalah kaul qadim yang dipertahankan, yang dianggap kuat menurut banyak ulama. Di antaranya waktu maghrib ini, jadi waktu maghrib yang dipakai yang lebih kuat dan dikuatkan oleh para ulama fikih termasuk Imam Nawawi, kaul qadim yang dianggap paling sahih gitu Pak ya. Jadi nggak usah khawatir. Jadi nggak harus pakai kaul jadid. Kaul jadid berarti kan pendapat yang yang baru. Kaul qadim pendapat yang awal. Biasanya pendapat yang lama dengan adanya pendapat yang baru, pendapat yang lama dibuang. Tapi dalam hal ini tetap dipertahankan. Termasuk kaul qadimnya Imam Syafi'i dalam hal masalah mahar. Mahar berapa? Mas kawin. Nah, kebetulan ini besok Senin ada yang mau acara hajatan, ada yang mau nikah gitu Pak ya. Pas Pak ya. Masalah mahar.
menurut kaul qadirnya Imam Syafi'i, mahar yang diberikan calon suami kepada istri selama belum diserahkan, pihak istri belum menerima, kok maharnya itu hilang atau rusak, suami wajib mengganti secara utuh, baik itu secara yang sepadan maupun kalau diuangkan harus utuh. Biasanya kalau setelah akad nikah kemudian ijab kabul dengan mahar sekian, maharnya dikasih tahu, nih maharnya segini nih kan, kemudian maharnya dibawa ke belakang, berarti kan dia istri tadi, perempuannya istrinya kan belum menerima, hanya melihat, oh iya mas kawinnya emas 20 gram dengan seperangkat alat sholat umpamanya, istrinya ngeliat kan bayar. Tapi setelah ijab kabul kemudian maharnya dibawa ke belakang, setelah dibawa ke belakang dicuri orang hilang. Nah setelah hilang gimana? Nah itu suaminya wajib mengganti secara penuh. Kudu dikasih kabar, mbak mas kawinnya hilang. Mas kawinnya hilang. Kemudian suaminya ngeyel, wow, suaminya ngeyel, wah bodo amat, tadi kan udah disebutin, udah dikasih, nggak diterima, nggak diserahin kok. Nah, walaupun seperti itu, selama istrinya belum menerima, itu suaminya wajib mengganti. Makanya kalau gini, kita udah mas kawin, kita serahin ke istri nih. ya, Kita udah berumah tangga lama lah juga. Nah kita dalam kesusahan nih, mas kawin tadi kita jual buat makan, hukumnya begitu? boleh. Boleh, karena kalau mas kawin kita sudah milik istri dibilangin mah pinjam apa, karena kalau sudah punya istri mengatakan ya udah pak mau pakai nggak apa-apa, boleh, tapi dengan seizin iya, nggak usah kan udah diterima istri. Nah, kalau sudah diterima istri ada kerusakan atau hilangnya diambil orang, tapi suaminya nggak mengganti lagi pak. Jadi kalau pas kita makan nggak perlu diganti karena dia istri sudah menerima. Berarti ngalamin dia. Soalnya ada yang berkata kalau pas kita mas kawin itu jual itu kita dimakan, nah kita perlu mengganti. Tidak wajib, tidak harus. Tidak wajib. Maksudnya tidak wajib mana? Kalau diganti lebih baik kan gitu pak. Kalau selama belum diserahkan, belum menerima, kok nggak ada, hilang, nggak tahu hilangnya karena apa, suami wajib mengganti. Kalau hilangnya sudah diterima, ya sudah diterima, beda lagi, tidak wajib mengganti. Kalau misalkan itu bisa hanya syarat pinjam, apakah milik kita sendiri itu? Kan ada beberapa yang saya pinjam sementara buat mas kawin. Mas kawin itu termasuk barang kita yang diberikan kepada calon istri. Kalau barang pinjaman dikasih boleh nggak pak? Kita minjam barang dikasih orang boleh nggak? Nggak boleh. nggak boleh. Bukan hanya syarat, mahar itu wajib, walau khotama hatitin, walaupun hanya cincin besi. Nah, di situ pak. Saking wajibnya, walaupun hanya cincin yang terbuat dari besi, nggak ada harganya kan.
Makanya itu hukumnya wajib. Saking wajibnya, karena itu barang wajib yang harus diberikan, harus milik sendiri. Tidak boleh Pak, kalau kita minjam, pahamnya Pak Jenny pinjam motornya, boleh nggak? Boleh, tapi saya pakai untuk mahar. Boleh nggak kira-kira? Pak Jenny pasti nggak boleh. Bukan hanya netapin syarat kasih mahar motor, nanti motornya diminta lagi, nggak bisa. Kalau sudah jadi mahar diberikan sama istri, itu sudah menjadi hak milik istri. Kalau sudah menjadi hak milik istri, nanti ya terserah istri mau diberikan lagi, mau dijual, mau diapain, terserah, beda lagi. Berarti kalau mas kawin itu bukan hanya sekedar syarat nanti pinjam barang kemudian sebagai syarat untuk mas kawin, tidak bisa. Gitu Pak Joni ya. Tidak ditentukan, ya, tidak ditentukan. Untuk besarnya mahar, baik apa berupa uang maupun barang, tidak ditentukan. Bahkan dalam hadis Nabi, sebaik-baik mahar perempuan yang paling baik ketika menikah itu mereka yang ketika akan nikah tidak minta mahar yang mahal. Itu termasuk hadis Nabi. Ya, tapi kita sebagai seorang laki-laki kalau membeli mahar sedikit juga menurunkan harga diri gitu. Jadi posisinya beda-beda gitu lah ya, posisinya beda-beda. Di posisi balik dia istri seperti itu, sebaik-baik perempuan ketika nikah itu tidak meminta mahar yang mahal. Kata Nabi, mintalah mahar yang paling murah. Tapi kita sebagai seorang laki-laki, suami punya harga diri. Masa mas kawin zaman sekarang 50.000, dapat apa? Rokok sebungkus. Masa mas kawin rokok sebungkus? Karena apa? Dalam ulama yang lain menggambarkan bahwa kita memberikan mahar itu sama juga Pak, menghargai buduk. Kamera nanti buduk itu alat kelamin perempuan. Kan masa dihargai 50.000? Kemudian ada pendapat ulama, sebaik laki-laki dalam menyerahkan mahar itu mahar yang disukai calon istrinya. Kira-kira calon istrinya dikasih mahar sedikit sama banyak, lebih senang mana gitu kan? Nah, tentunya itu berbagai pendapat. Termasuk kaul qadim Imam Syafi'i yang tetap dipertahankan para ulama, dan itu dianggap kaul yang paling sahih. Di antaranya waktu maghrib sampai yang tadu ila maghibis syafaqil ahmari. Waktu maghrib habisnya sampai mega merah hilang. Gitu Pak ya. Ada pertanyaan? Cukup ya. Wal isya'u wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita tutup, kita minta bacaan suratul Fatihah buat para jamaah yang menyisihkan sebagian rezekinya, menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah untuk acara subuh berkah
dan untuk membantu renovasi Masjid Al-Ikhlas. Semoga diganti oleh Allah dengan rezeki yang berkah dan berlipat ganda. Amin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma 'allamtana, alimna ma la 'allamtana, alimna ma yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajab wa min syarri dzalikal arba' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jama'ah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli taqwa wa ahli ibadah wa ahli Qur'an wa ahli du'a wa ahli rizqi wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nyonyong, ambil gorengan. Makanya kolega mau orang Jawa.